Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, guru di seluruh Indonesia. Pada saat ini kita insya Allah akan belajar tentang peta konsep atau konsep map. Dan nanti ada tentang software peta konsep atau CMaps Tools yang kita kenal. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah peta konsep dikembangkan oleh Novak dan tim pada tahun 1972 pada program penelitian yang dilaksanakan di Cornell University di Amerika. Peta konsep dibuat untuk mencari dan memahami perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan anak-anak. Peta konsep digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa sehingga dengan bantuan peta konsep dapat menumbuhkan proses belajar yang lebih bermakna. Saya ambil ini dari penelitiannya Novak tahun 1990. Judulnya konsep mapping useful tool for science education, ini dari jurnal. Nanti Bapak Ibu bisa download di Google Scholar. Kemudian kita lihat, nah ini juga penelitian Novak yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa dicek dengan judul seperti ini. Di sini disebutkan bahwa Novak adalah konsep map. Novak menyebutkan konsep map itu adalah sebagai educational research tool, jadi sebagai alat penelitian pendidikan. Tapi mungkin di sini kita lihat ternyata sekarang sudah dipakai banyak ya, tidak hanya di pendidikan tetapi juga di semua usia, di semua jenjang, kemudian juga di bagian-bagian dari pembelajaran lain, misalkan dalam buku, dalam proposal, kemudian dalam artikel dan sebagainya. Nah, di sini hal yang menarik Bapak Ibu, di sebelah kiri terlihat bahwa konsep map itu bisa memfasilitasi pembelajaran atau sebagai media ajar, sebagai alat bantu untuk mengajar, juga dapat digunakan sebagai learning assessment. Jadi untuk misalkan untuk menilai hasil pengetahuan, hasil belajar ya, siswa didik kita, peserta didik kita bisa dengan menggunakan konsep map juga. Nah, kemudian pada saat ini, insya Allah kita akan belajar, saya mengambil salah satu penelitian dari Novak. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di scholar.google.com. Nanti Bapak Ibu jadi sekali lagi kalau mencari artikel jurnal yang sumbernya baik atau terpercaya, nanti langsung klik ya scholar.google.com. Nanti di sini dilihat ada judul-judulnya, nanti diklik, ada yang bisa di-download atau diarahkan kepada link tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini. Artikel yang ditulis oleh Novak tahun 2015, saya download dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi Novak menulis tentang seberapa baik ya peta konsep saya, atau apakah saya seorang mapper yang baik, artinya seorang pembuat peta konsep yang baik. Nah, ini mengambil dari salah satu artikel yang ditulis tahun 2015. Kita lihat satu persatu. Pertama adalah dalam artikel tersebut disebutkan tentang kriteria ya, tentang kriteria peta konsep yang kualitasnya baik. Di situ disebutkan ada 7. Yang pertama adalah konteks peta konsep harus didefinisikan. Biasanya dengan pertanyaan fokus, eksplisit yang dinyatakan. Kemudian label konsep di peta harus hanya satu atau beberapa kata yang memberi label konsep tertentu. Kemudian adanya garis penghubung harus diberi label dengan satu atau beberapa kata atau frase ya, dan tidak berisi label konsep yang penting untuk konten konseptual peta. Mereka menentukan posisi atau prinsip yang dibentuk oleh konsep dan kata penghubung. CMaps harus memiliki organisasi hierarkis dengan konsep yang paling umum dan paling inklusif di bagian atas dan konsep progresif yang lebih spesifik dan kurang inklusif di tingkat yang lebih rendah. Jadi dari atas itu yang paling umum sampai ke hierarki paling bawah itu yang paling spesifik. Kemudian yang kelima adalah secara umum tidak lebih dari 3 atau 4 subkonsep harus dihubungkan di bawah konsep yang diberikan. Jadi kalau bercabang itu maksimal 4. Tautan silang harus menentukan hubungan timbal balik yang signifikan antara dua konsep di subdomain berbeda pengetahuan yang ditunjukkan pada peta. Ini paling baik ditambahkan ketika peta hampir selesai, karena peta konsep biasanya hierarki dari atas ke bawah, kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya, kita buat cross-link namanya, atau tautan silang, atau hubungan silang. Nah, itu sebaiknya dilakukan setelah selesai semuanya, hierarki ke bawah, baru kita membuat cross-link, atau hubungan silang. Kemudian yang terakhir adalah label konsep tidak boleh muncul lebih dari satu ya dalam peta tersebut. Jadi kalau ada konsep satu, itu ditulisnya satu. Kalau dia muncul lagi atau berhubungan dengan konsep yang lain, nanti kita bisa hubungkan dengan garis.
Nah, di situ di artikel tersebut juga disebutkan bahwa peta konsep itu dilihat dari dua ya. Ada secara struktur grafis dan struktur isi atau graphical structure and content. Nah, kemudian Novak di situ menuliskan tentang kualitas atau level ya tentang peta konsep. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y tentang quality ya atau struktur kualitas struktur dan kualitas isi. Jadi dilihat dari struktur dan isi. Kalau kualitasnya baik, kemudian isinya baik, maka dia adalah seorang pembuat peta konsep yang baik. Tetapi kalau misalkan strukturnya excellent, sempurna, sangat baik, kemudian kontennya juga sangat baik, artinya siswa tersebut adalah sebagai pembuat peta konsep yang sangat baik. Nah, kita lihat ya di sini disebutkan di artikel tersebut, peta konsep terdiri dari representasi grafis dari sekumpulan konsep, biasanya tersaji dalam bentuk oval atau persegi panjang, dari beberapa jenis dan hubungan antara konsep yang ditujukan oleh garis penghubung yang menghubungkan dua konsep. Kata-kata dalam baris disebut sebagai kata penghubung atau frasa penghubung, menentukan hubungan antara dua konsep. Dua konsep dengan frasa penghubung yang menggabungkannya membentuk proposisi. Nah, ini ada tiga utama ya dalam peta konsep. Ada konsep, ada kata penghubung, kemudian antara konsep, kata penghubung, konsep lagi itu disebut satu proposisi. Jadi proposisi adalah pernyataan tentang suatu objek atau peristiwa di alam semesta, baik yang terjadi secara alami maupun yang dikonstruksi. Kemudian proposisi berisi dua atau lebih konsep yang dihubungkan menggunakan kata atau frasa yang menghubungkan untuk membentuk pernyataan yang bermakna. Terkadang ini disebut sebagai unit semantik atau unit makna. Ya, ini menurut Novak dan Kanas tahun 2008. Oleh karena itu, peta konsep itu terdiri dari struktur grafis dan konten. Jadi, dua bagian besar dari peta konsep adalah struktur grafis dan struktur konten atau isi. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Kita lihat tentang struktur grafis. Jadi, pentingnya peta yang tersusun rapi secara hierarkis dan adanya hubungan silang atau cross links. Dengan menghitung karakteristik struktural seperti jumlah level hierarki, jumlah hubungan silang, kemudian ditambah elemen struktur lainnya seperti jumlah proposisi dan lain-lain, banyak rubrik telah dikembangkan yang menilai peta konsep berdasarkan strukturnya seringkali sebagai bagian dari rubrik yang lebih komprehensif. Secara keseluruhan, rubrik ini bertujuan untuk memberikan skor untuk peta konsep. Skor yang tinggi akan menyulitkan peta konsep yang baik. Nah, ini tadi disebutkan di awal bahwa peta konsep itu bisa sebagai learning assessment atau penilaian sebagai alat evaluasi ya. Nah, ini kalau anak-anak misalkan anak-anak kita diminta untuk membuat peta konsep, nah kemudian kita sebagai guru itu akan menilai. Nah, menilai itu dari peta konsep itu ada dari dua, yaitu struktur grafis dan secara struktur konten. Nah, struktur grafis ini menurut Strautman tahun 2012 dalam artikelnya setidaknya ada 17 indikator ya rubrik untuk menilai peta konsep dari segi struktur grafis. Yang pertama adalah jumlah konsep, jumlah proposisi, jumlah level hierarki, konsep per level, kemudian frekuensi percabangan, kemudian yang keenam jumlah hubungan silang, ketujuh jumlah untai, 8 jumlah contoh, 9 diameter grafik, 10 tingkat konsep maksimum, 11 pohon rentang peta, kemudian jumlah segmen hierarki, kekasaran atau bagian yang tidak terhubung, jarak spasial, konektivitas grafik, korespondensi dengan pola struktur, dan hierarki. Karena peta konsep itu seperti pohon ya, nanti yang bercabang-cabang. Kemudian kita lihat dari struktur isi. Nah, isi peta konsep itu dilihat dari tiga tadi, yaitu ada konsep, ada frase atau kata penghubung, kemudian proposisi yang dibentuk. Itu tiga bagiannya. Nah, dari daftar tersebut, maka Strautman tahun 2012, sama ya dengan sebelumnya, beliau menuliskan beberapa indikator juga untuk menilai, kita sebagai guru, untuk menilai peta konsep, tapi dari segi struktur isi. Dilihat dari kualitas konsep, kelengkapan konsep yang digunakan, kualitas label konsep, kelengkapan hubungan, ketepatan proposisi, kualitas proposisi, kebenaran validitas ya, kemudian kedalaman penjelasan dari proposisi, proposisi benar yang tidak ada dalam peta konsep pakar. Maksud konsep pakar itu jadi misalnya kalau kita menugaskan siswa untuk membuat peta konsep. Nah, kita sebagai pakar, sebagai guru ya, guru itu kan pakar, artinya kita juga membuat peta konsep. Nah, nanti kalau misalkan kita temukan di anak-anak kita itu ada proposisi yang tidak ada di kita,
ya sebagai pakar itu apakah benar atau tidak yang dituliskan oleh anak-anak gitu. Kemudian kesamaan proposisi dengan peta konsep pakar. Jadi kita cocokkan. Jadi kita seperti membuat apa kok peta konsep jawaban kita ya sebagai pakar, sebagai guru. Kemudian korespondensi proposisi dengan kategori relasi, kemudian relevansi proposisi, penempatan konsep dan relasi yang benar, konvergensi dengan peta konsep pakar, dan kekayaan hubungan. Jadi tadi yang disebutkan apakah hanya hierarki ke bawah atau ditemukan juga cross-link atau tautan silang atau hubungan silang. Nah, kemudian dalam artikel ini juga kita bisa mengkategorisasikan ada 3 level tentang peta konsep ya. Peta konsep yang dibuat anak-anak, misalkan siswa kita bisa kategorikan menjadi 3. Level 1 itu rendah ya, level 2 itu bagus dan level 3 sangat bagus. Nah, kalau rendah pure itu adalah structural quality, kualitas strukturnya bagus. Kualitas kontennya, isinya juga bagus, tapi tidak ada memiliki kualitas peta konsepnya. Kalau good juga sama, struktur dan kontennya bagus. Kalau excellent itu struktur konten dan konsep map-nya itu bagus. Nanti kita lihat di artikel itu juga diberikan sajian ya, contoh-contoh mana peta konsep yang termasuk level 1, level 2, level 3. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dalam jurnal tersebut disajikan ini adalah salah satu contoh tentang konsep map atau peta konsep yang masuk kategori level 1 atau rendah ya. Nah, ini dibuat karena kenapa rendah? Karena kita tidak bisa melihat mana yang general, mana yang spesifik. Jadi belum terlihat gitu. Meskipun terlihat banyak cabang-cabang dan konsep. Tapi di sini katanya kontennya itu rendah gitu ya, buruk gitu ya. Nah, ini juga masih sama, ini contoh dari, peta konsep level 1. Nah, itu tidak terlihat ya, sama ya. Nah, itu pH misalkan, pH itu kan bukan yang umum gitu ya, jadi lebih banyak, apa namanya ini, tentang strukturnya itu tuh, di sini kan disebut ya, bad poor structure, artinya strukturnya kurang bagus ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah level 2 ya, kategori good, bagus. Nah, ini terlihat dari ini dibuat oleh siswa SD Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Jadi mereka membuat peta konsep dan terlihat ada cross link-nya ya, konsepnya ada, kemudian juga yang umumnya ada di atas, kemudian semakin ke bawah itu semakin spesifik. Nah, ini juga sama. Nah, ini di mahasiswa ya. Jadi di mahasiswa semester 1 diminta untuk membuat peta konsep. Nah, ini seperti ini yang atas ya. Ternyata ini kategorinya masih 1 karena ada yang, terpisah ya, link-nya tidak ada. Nah, kemudian di akhir semester diminta lagi untuk membuat peta konsep katanya, ya mahasiswa tersebut. Dan ternyata naik menjadi level 2. Tetapi katanya di sini disebutkan, meskipun naik terdapat, miskonsepsi ya pada, mind map yang pertama dan juga tetap ada di mind map yang kedua, di end semester, di akhir semester. Nah, ini berarti bisa konsep map itu, peta konsep itu bisa dijadikan salah satu alat evaluasi untuk melihat miskonsepsi anak-anak bisa juga ya. Jadi ini berdasarkan penelitian di awal semester anak-anak diminta mahasiswa ya, ini mahasiswa diminta membuat peta konsep, kemudian di akhir semester membuat peta konsep. Levelnya naik dari level 1 ke level 2, tapi masih ditemukan adanya miskonsepsi. Jadi miskonsepsi di, konsep map yang pertama dan juga nanti tetap ada di akhir semester ya, miskonsepsinya. Nah, kemudian ini adalah excellent level 3. Nah, itu terlihat ya, ini, bagian umumnya semakin ke bawah semakin spesifik. Ya, peta konsep itu sangat baik atau excellent memiliki kejelasan yang tinggi, pesan yang jelas, dan mengkomunikasikan ide-ide kunci. Kemudian gambar 6 dan 7 dengan jelas menunjukkan kualitas ini. Kedua, peta konsep juga seimbang, terstruktur dengan baik, dan menunjukkan pemahaman. Peta konsep yang bagus adalah penjelasan, bukan deskriptif. Nah, ini menurut Novak ya, jadi peta konsep yang bagus itu adalah penjelasan, bukan deskriptif. Kemudian si mapper yang baik, yang sangat baik ya, pembuat peta konsep yang sangat baik, adalah orang yang telah mencapai tingkat kematangan, ketangkasan, pengalaman, dan pemahaman tentang peta konsep untuk membuat peta konsep yang sangat baik. Jadi memang betul ya, jadi semakin ahli itu semakin sering dipakai gitu ya. Jadi dan tahu rule-nya atau aturan-aturan untuk membuat peta konsep. Kemudian ini ada tentang, contoh lagi ya, peta konsep level 3 ya, sempurna. Nah, ini kita lihat di sini ada
Masih ingat ya di sini ya ada konsep, ada kata penghubung, ada konsep. Nah, itu membentuk proposisi ya. Ini kita lihat di sini ada level 3 ya, konsepnya level 3. Kita lihat bagaimana mereka menyajikannya dengan baik. Kemudian kita lihat yang lain contohnya. Nah, ini adalah sama ya tentang, peta konsep level 3 excellent ya. Di sini bagaimana mereka menyajikan secara konsep yang umum dulu, kemudian yang khusus ke bawah, kemudian adanya cross-link. Peta konsep pada gambar 8 diberikan oleh Kinsin selama presentasi lisan, kejelasan dan pesannya dengan jelas menyampaikan maksud presentasi tanpa harus hadir. Contoh sifatnya yang menjelaskan, terdapat alat otomatis untuk menilai apakah peta konsep itu bagus atau tidak, level 1 atau 2, misalnya CMAP analisis. Tetapi penelitian masih mendiskusikan bagaimana mendefinisikan secara kuantitatif peta konsep yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu, tadi kan peta konsep. Dari penelitian Novak yang dari Cornell University, juga sekarang ada software yang untuk bisa membuat peta konsep. Dan ini free ya, gratis, Bapak Ibu bisa download. Nanti silakan Bapak Ibu ke https://cmap.ihmc.us. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, nah ini adalah software ya, CMAP software yang dikembangkan di Florida Institute for Human and Machine Cognition. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu ketika mengklik itu ya, tadi mengklik bagian ininya ya Bapak Ibu ya, kalau sudah ke websitenya, klik produk, kemudian CMAP Tools. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagian atasnya, kemudian di paling bawah, scroll ke bawah, ini bacaan download. Nanti Bapak Ibu klik download. Nah, nanti di kanan bawah ini ada softwarenya yang bisa di-download, tapi masih tertutup. Nah, untuk bisa mengaksesnya, Bapak Ibu silakan lengkapi data yang sebelah kiri. Email, nama pertama, nama akhir, ya, organisasi, tipe organisasinya apa, nanti dilihat misalnya ada education dan sebagainya, pendidikan, kemudian country, ya, itu negaranya dari mana, target OS-nya maksudnya Bapak Ibu apakah laptopnya Windows atau Mac atau Linux, ya, nanti dipilih. Kemudian nanti akan ada angka penjumlahan, nanti masukkan hasilnya, kemudian klik submit. Kalau sudah submit, maka yang di kanan bawah itu akan terbuka. Nanti tinggal klik. Bapak Ibu misalkan mau pilih Windows yang 30 bytes, 30 ya, 32, klik nanti akan ke save. Nah, nanti kalau sudah di-save di laptop Bapak Ibu buka, double klik, kemudian next 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 untuk install ya. Nanti kalau sudah terinstall, nah nanti Bapak Ibu silakan cari di komputer di laptop Bapak Ibu. Nah, tandanya seperti ini kalau berhasil sudah diinstal itu, CMap Tools yang hijau. Kemudian nanti klik, nah nanti keluar seperti ini. Nah, nanti silakan untuk memulai membuat peta konsep, klik File, kemudian klik New CMap. Nah, ketika klik itu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang kedua, yang ke tengah ini masih kosong. Nah, nanti Bapak Ibu untuk memulai membukanya, silakan double klik, klik 2 kali dengan cepat, kemudian klik dan arahkan tanda panahnya, kemudian isi kotak dengan label konsep, kata atau frasa, kemudian pilihan mengubah jenis huruf, warna, dan lain-lain, silakan explore di menu Styles yang paling kanan itu. Ya, jadi di sini ada size, ada mau di bold, mau dimiringkan, mau di rata tengah, rata kiri, kemudian nanti silakan dilihat di sini ada mau dikasih warna gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan peta konsepnya itu dalam bentuk foto, PDF, Word, dan lain-lainnya. Sarannya adalah klik File, kemudian export CMap as, kemudian nanti pilih mau apa, JPEG, PDF, dan sebagainya. Nanti klik Save, berarti udah selesai. Ya, nah itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat tentang belajar hari ini, yaitu tentang peta konsep dan CMap Tools yang gratis, aplikasinya gratis. Kalau Bapak Ibu membutuhkan file presentasi ini, silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan komen ya, meninggalkan email Bapak Ibu di komen di video ini. Mari kita belajar, belajar dan belajar. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita terus belajar dan semoga Bapak Ibu tetap sehat, kemudian lancar mengajarnya dan menjadi guru-guru profesional dan guru-guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Sekali lagi bahwa kita adalah kesuksesan
tidak datang secara tiba-tiba. Mari kita coba merangkainya sedikit-sedikit dan mudah-mudahan semua, pembelajaran kita menjadi amalan kita, menjadi, pemberat amalan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.